Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO FUTR. Jadi PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem atau FUTR ini didirikan pada tahun 2021 dan bergerak dalam bidang penyedia jasa konsultasi pengembangan bisnis dan pemanfaatan teknologi seperti periklanan, aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi, dan komik, lalu aktivitas konsultasi manajemen, lalu aktivitas pemrograman komputer, aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, dan lain sebagainya yang bisa Sobat Maya baca di sini. Jadi untuk kegiatan usaha dari FUTR ini ada banyak ya Sobat Maya, di prospektusnya itu juga banyak banget. Nah, untuk klien-klien dari FUTR sendiri itu ada kayak STLR77, lalu Sompo, Kioson, Pulsa Pro, Damri, KAI Akses, Yellow, IRSX yang baru listing, dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya pengen tahu lebih detail mengenai usahanya dari FUTR, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Ada data, media, produk, services, dan juga special project. Jadi ibaratnya bisnis dari FUTR ini banyak banget Sobat Maya. Walaupun baru berdiri di tahun 2021 ya. BTW kalau misalnya Sobat Maya lihat list pelanggan dari FUTR ini, kira-kira ada persamaan apa nih yang bisa kita tarik? Nah, lihat dulu ya, nanti kita bahas belakangan. Oke, jadi FUTR ini juga saat ini ada dua special project ya Sobat Maya. Yang pertama adalah gudang kreatif. Nah, untuk gudang kreatif ini itu adalah semacam kreatif hub ya Sobat Maya. Jadi dia itu meliputi pembuatan desain karakter, avatar, maupun placeholder pada ekosistem digital yang diinginkan oleh klien. Lalu layanan lainnya itu adalah marketplace pekerjaan kreatif bagi insan-insan kreatif di gudang kreatif yang mengusung konsep revenue sharing. Lalu proyek yang kedua adalah Metaverse. Nah, untuk roadmap-nya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Nah, untuk pemegang saham dari FUTR ini ada 3 ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan terbesar itu dipegang oleh PT Digital Futurama Global sebesar 99,76%. Nah, di sini ada yang menarik nih Sobat Maya. PT Digital Futurama Global. Kita coba cari tahu lebih details ya, siapa sih yang ada di balik PT Digital Futurama Global ini. Nah, keluarlah PT Investasi Gemilang Maju. Nah, bagi Sobat Maya yang udah menonton video review saham IRSX, pastinya tahu ya tentang PT Investasi Gemilang Maju ini. Jadi bisa kita bilang saham-saham yang udah listing di bursanya kita kayak Yellow, Kios, WiFi, dan yang terakhir adalah IRSX. Itu ya kurang lebih ekosistemnya sama ya untuk hubungan antar mereka nih. Jadi kalau misalnya karakteristiknya kita udah tahu grupnya ya kurang lebih kalau misalnya kita mau nyemplung harus yang sopan lah ya untuk emiten ini. Makanya nggak heran ya tadi kalau misalnya kita lihat pelanggan-pelanggan dari FUTR ini, itu ada nama-nama yang udah kita kenal kayak Kios On, terus ada Passport ataupun Yellow, dan juga IRSX. Harusnya kalau ada bantuan grup seperti ini, walaupun baru berdiri di tahun 2021, pastinya pendapatan dan juga labanya itu bisa langsung melesat. Coba langsung kita lihat kinerjanya ya. Nah, bisa kita lihat di sini Sobat Maya. Per 31 Desember 2021, pendapatan dari FUTR ini hanya 1,4 miliar dan menghasilkan laba bersih sebesar 857 juta. Untuk perusahaan yang baru berdiri di tahun 2021, ini pencapaiannya lumayan bagus ya. Dan per 31 Agustus 2022, pendapatannya itu naik signifikan Sobat Maya, menjadi 19,7 miliar dan menghasilkan laba bersih sebesar 8,67 miliar. Wow, luar biasa ya, naik 10 kali lipat. Nah, makanya nggak heran kalau misalnya kita udah singgung di awal, kalau misalnya FUTR ini punya grup yang mau dukung dia dari awal, ya angka-angka ini nggak heran sih Sobat Maya. Cuma apakah kedepannya masih bakal sebagus ini? Nah, itu yang kita belum tahu ya, karena historical datanya belum ada. Nah, untuk pendapatan dari FUTR ini itu terbagi menjadi dua segmen ya Sobat Maya, yaitu segmen periklanan dan juga segmen konsultasi. Jika kita lihat jasa konsultasi dari FUTR ini luar biasa ya. Pendapatannya 8,6 miliar, laba sebelum pajak penghasilannya itu 7,3 miliar. Alias nih cuannya gila banget sih ya. Ya emang bisnis jasa sih luar biasa sih. Jadi kalau misalnya kita lihat walaupun pendapatan dari periklanan itu lebih besar, tapi laba bersih dari konsultasi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan segmen periklanan. Lalu kita lanjut ke struktur IPO-nya.
Jadi dalam IPO-nya ini, itu sebanyak-banyaknya 1,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Lalu untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 153 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, FUTR juga akan menerbitkan waran seri 1 dengan rasio 5:4. Nah, rasio warannya ini menarik banget ya Sobat Maya, bisa meminimalisir resiko di IPO-nya FUTR. Lalu untuk dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 7% itu akan digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem gudang kreatif. Nah, perlengkapannya itu berupa 500 unit laptop, 200 unit server, dan 600 unit monitor. Ini lumayan banyak ya, 500 unit laptop. Padahal kalau misalnya saya lihat jumlah karyawannya itu hanya puluhan ya. Jadi kemungkinan ya mungkin ini buat pekerja-pekerja kreatif yang ada di gudang kreatif ya. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 93% itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya FUTR ini tergolong standar ya. Bagian besar itu digunakan untuk modal kerja. Lalu underwriter dari IPO-nya FUTR ini adalah Indo Capital Sekuritas atau dengan kode broker IU. Nah, IU ini jarang ya mengawal saham IPO, terlebih di tahun 2022 itu cuma mengawal 2 saham IPO, yaitu KRYA dan juga AMMS. Untuk KRYA dan AMMS ini kurang bagus ya. KRYA tutup di ARB, AMMS ditutup di zona hijau. Itu pun sempat ARB dulu ya sebelumnya. Nah, tapi persamaan antara KRYA dan AMMS, walaupun sempat dibawa turun duluan, habis itu harga sahamnya itu melambung tinggi Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat deh grafiknya KRYA dan juga AMMS. Walaupun seperti AMMS, dia udah naik tinggi, pada akhirnya dijeblosin lagi, sampai terakhir video ini dibuat harga AMMS berada di 39. Lalu coba kita lanjut melihat laporan keuangannya ya. Nah, dari sisi laporan keuangan, aset tentu saja meningkat secara signifikan. Lalu kalau misalnya kita lihat perbandingannya dengan liabilitas, ini masih aman banget. Dan jumlah ekuitasnya pun meningkat tajam. Bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar FUTR ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita lanjut melihat valuasinya. Nah, di tahun 2021, valuasi dari FUTR ini super duper mahal ya Sobat Maya. PR-nya di 715 dan PBV-nya 420 kali. Hal ini sebenarnya tergolong wajar karena FUTR baru berdiri di tahun 2021 dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, valuasi PER dari FUTR ini di 58,96 kali dan PBV-nya di 3,58 kali. Valuasi yang masih tergolong mahal ya untuk ukuran saham IPO. Dan kalau misalnya kita lihat secara market cap, wah luar biasa sih, 766 miliar untuk perusahaan yang baru berdiri di tahun 2021. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi ya, FUTR ini sebenarnya cukup menarik. Net profit marginnya per 31 Agustus 2022 itu sebesar 43,8%. Dan ini adalah hal yang sangat bagus. Namun karena FUTR ini baru berdiri di tahun 2021, kita juga belum punya data historikalnya ya, yang cukup untuk menilai kinerja perusahaannya. Dan satu hal lagi, jangan lupa bahwa FUTR ini terafiliasi ya dengan PT Investasi Gemilang Maju. Bagi Sobat Maya yang udah lama di bursa, udah nonton video saya tentang IRSX, lalu mencari tahu tentang grup ini, ya Sobat Maya bisa tahu lah ya pergerakan harga saham di grupnya mereka. Dan kalau misalnya kita lihat secara valuasi, tentu saja grupnya seperti WiFi itu jauh lebih menarik ya daripada FUTR ini. Cuma walaupun menarik, harganya tetap aja nyungsep. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong fair, mungkin dalam momentum jangka pendek, FUTR ini akan cukup menarik. Tapi kalau misalnya kita bicara jangka panjang, nah itu terserah bandarnya Sobat Maya. Sobat Maya nggak akan bisa menganalisa. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari FUTR ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sendiri tergolong standar. Sebagian besar dipergunakan untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya FUTR ini adalah IU. Nah, track record IU dalam mengawal saham IPO itu biasa-biasa aja ya.
Namun untuk dua IPO terakhir yang dikawalnya di tahun 2022 memang agak kurang bagus ya untuk momentum jangka pendek. Tapi kalau misalnya Sobat Maya perhatikan beberapa hari setelah listing walaupun turun, kemudian KRYA dan AMMS itu naiknya signifikan banget. Jadi mari kita lihat nantinya ya, apakah pergerakan dari FUTR ini bakalan mirip dengan KRYA dan juga AMMS. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:4. Hal ini membuat IPO-nya FUTR menjadi sangat menarik ya, karena meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya FUTR. Cuma untuk rasio seperti ini agak sedikit riskan sih ya. Apalagi kalau misalnya kita ingat bahwa FUTR ini ya bakalan mungkin ya sedikit mirip juga dengan IRSX. Kita nggak tahu apakah bakalan dibanting dulu baru diangkat seperti IPO-nya IRSX atau bakalan langsung dinaikkan harganya. Atau bisa jadi ketika semua orang berharap skenarionya seperti IRSX, begitu ARB habis itu diangkat, bisa jadi loh bandar di IPO-nya FUTR ini bertindak lain. Bisa aja dia beneran bikin ARB terus nggak mau diangkat lagi. Jadi ya kalau misalnya di FUTR, saya bisa bilang bahwa ini sama sekali nggak bisa ditebak ya untuk pergerakannya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau kita bicara secara fundamental, ya sebenarnya FUTR ini belum menarik ya untuk dibeli ya. Apalagi FUTR ini umurnya itu baru seumur jagung. Baru berdiri di tahun 2021. Tapi kalau misalnya kita melihat secara momentum jangka pendek, terlebih ada waran dengan rasio 5:4, FUTR ini menjadi menarik untuk diikuti. Apalagi kalau misalnya nantinya dia listing di harga terendahnya, di harga 100, nah itu akan membuat IPO-nya FUTR menjadi lebih menarik lagi. Cuma saya sendiri masih belum memutuskan ya Sobat Maya, apakah akan ikutan full seperti biasa 99 juta atau ikutan lebih kecil nih untuk IPO-nya FUTR. Karena kalau misalnya ada kecenderungan mirip IPO-nya IRSX, lebih baik saya beli di pasar reguler sih. Cuma karena kita nggak akan pernah menebak 100% benar, makanya nanti saya akan mempertimbangkan apakah akan membeli full untuk IPO-nya FUTR ini atau beli sebagian aja. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO FUTR, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community dan juga IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO FUTR. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO FUTR atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.